Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru-guru mulia kita, Ustaz Kiai Haji Sarifuddin Azikra, Ustaz Kiai Haji Mardani Ismail, Ustaz Saiful Anwar, Ustaz Sarbini, Bapak Haji Herman selaku Ketua Sumber Suling Azikra, Bapak Ustaz Zainal, Ketua DKI Masjid Al-Fat, Imam, Tuan Imam kita, kemudian para tokoh masyarakat, orang-orang tua, Bapak Haji Sanusi, Bang Komarudin, semuanya bapak-bapak, sahabat-sahabat Sumber Suling Azikra, semuanya dah, jamaah dari Masjid Al-Fat juga, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, ada tasofyan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali Sabtu ini kita dibersamakan melaksanakan sholat subuh berjamaah di awal waktu di Masjid Al-Fat. Dilanjutkan dengan kajian bersama guru-guru mulia kita. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa Allah turunkan hidayah, rahmat, maghfirah, berkah dan ridhonya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua kita yang punya hajat Allah kabulkan. Semua kita yang punya cita-cita Allah mudahkan. Semua kita yang punya masalah Allah berikan jalan keluar. Amin. Yang punya hutang Allah lunaskan. Amin. Yang gede, hutangnya gede. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badal tadi ada WA khusus dari Kiai Haji Muhammad Musli Aziz. Jadi ini badal lagi nih, kita lanjutkan kajian kitab Nasul Ibad. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah untuk ta'lib atau pengarang kitab ini Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Ya, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi al-Istihdad Yaumil Mi'ad bi barakati wa karamati wal mu'jizati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabtu minggu lalu di Gunung Sindur ya, kita membicarakan makalah yang keempat. Ini masih makalah yang keempat. Ya, mengulang dulu supaya apa sih isi makalah yang keempat minggu yang lalu. Wabil khusus jamaah Masjid Al-Fat. Minggu yang lalu kita membahas makalah yang keempat, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq, az-zulumatu khamsun wa siraju laha khamsun. Jadi ada kegelapan, 5 kegelapan, dan penerangnya, lampunya itu 5. Yang pertama, hubud dunya zulmatun, cinta dunia itu gelap. Dan penerangnya adalah as-siraju laha at-taqwa, yaitu takwa. Dunia ini gelap, penerangnya adalah takwa. Yang kedua, az-zanbu zulmatun, dosa itu gelap. Wa siraju lahu at-taubah, dan penerangnya adalah taubat. Dosa itu gelap, penerangnya taubat. Ya, karena itu Allah mencintai orang yang selalu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat sayang
sangat cinta kepada hambanya yang selalu bertaubat dan selalu suci, selalu bertaubat. Yang ke berapa tadi? Yang ketiga, wal qabru zulmatun, kubur itu adalah gelap. Wasirajulaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penerangnya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita hitung hurufnya, la ilaha illallah jumlahnya 12. Muhammadur Rasulullah pun jumlahnya 12. 12 tambah 12 artinya 24 jam. Artinya kita harus bersama Allah dan Rasulnya 24 jam. Yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang keempat, wal akhiratu zulmatun, akhirat itu gelap. Wasirajulaha al-amlu soleh, dan penerangnya adalah amal soleh, amal kebaikan. Dan yang terakhir yang kelima, wasiratu zulmatun, sirat, jembatan siratal mustaqim itu gelap. Wasirajulahu al-yakin, dan penerangnya adalah yakin, yakin yang mantap. Nah, dari 5 hal ini pengarang kitab ini mengungkapkan qila sab'atu asya'a tunawwil qabra. Ada dikatakan satu qil itu maksudnya ungkapan ulama, yaitu 7 hal yang bisa menerangi kubur. Tadi kan hanya kalimat la ilaha illallah, ternyata ada 7. Jadi ada 7 yang bisa menerangi kubur. Ya, karena semua kita kan pasti masuk kubur. Ya. Ya kan? Semua kita pasti mati. Karena yang hidup wajib mati. Bisa jamaah duluan, bisa ustadz belakangan. Bisa ustadz belakangan, bisa jamaah duluan. Iya. Iya, biasanya. Iya, begitu ya. Awaluha, yang pertama, penerang kubur itu al-ikhlasu fil ibadah. Nah ini, ikhlas di dalam ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah kuperintahkan dalam beribadah kecuali ikhlas. Nah, ikhlas ini adalah murni. Ya, ikhlas ini kholas, bersih. Tidak bercampur dengan syirik, bid'ah, khurafat, riya, sum'ah, ujub, takabbur. Ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah inti daripada setiap apa yang kita lakukan. Diceritakan dalam sebuah hadis ada 3 orang. 3 orang ini di dunia ini amalnya bagus, hebat, mewakili seluruh amal yang kita lakukan. Anehnya 3 orang ini semuanya di neraka, nggak ada yang surga. Lalu dia protes dalam hadis ini. Yang pertama yaitu orang yang ya kiai, ustadz, ajengan, qori, hebat, ya, mengajarkan ilmu agama, dia di neraka. Dia protes, ya Allah ya Rabb, kenapa saya di neraka padahal di dunianya ngajar ngaji, ceramah, tausiah, memberikan nasihat agama, ya, bahkan suaranya bagus, qori, pokoknya hebat lah. Apa kata Allah dalam hadis tadi? Kadzabta, kau dusta, yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut qari, ingin disebut ulama, ingin disebut kiai, ajengan, habib, ustadz. Jadi artinya amalnya itu sia-sia karena tidak ikhlas. Kadzabta. Yang kedua, hebat lagi nih orang, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf. Wah, dermawan lah, kan hebat kan? Tapi di neraka dia. Nggak tegaan kalau ngelihat anak-anak yatim dia santuni. Nggak tegaan kalau lihat janda-janda tua dia santuni, janda-janda muda dia. Nah, itu Bapak yang ngomong, bukan saya. Nggak tegaan. Ya, nggak tegaan. Ya. Nah, orang ini di neraka. Lalu dia protes, ya Allah ya Rabb, di dunia zakat, infak, sedekah, wakaf, santunan yatim, dermawan lah pokoknya. Tapi kenapa saya di neraka? Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta, yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut dermawan. Nah, uzubillahi min dzalik.
Yang paling hebat lagi nih terakhir ini, ya, seorang yang membela agama Allah, jihad fisabilillah. Dia di neraka, dia protes, ya Allah ya Rabb, saya mempertahankan negeri ini, mempertahankan darah, nyawa yang satu-satunya untuk membela agamamu ya Allah. Tapi kenapa saya di neraka? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan karena ingin disebut pahlawan, bukan karena aku. Na'udzubillah. 3 orang tadi yang amalnya bagus, semuanya neraka. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Itulah pentingnya ikhlas. Maka kulun nas halqa ilal alimun. Semua manusia cilaka, binasa kecuali orang alim. Orang alim, kulul alimin halqa ilal amilun. Orang alim cilaka kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wa kul amil halqa ilal mukhlisin. Dan setiap orang yang beralim, yang beramalkan ilmunya pun celaka kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Ikhlas dalam amalnya. Itulah pentingnya ikhlas, jamaah rahimakumullah. Ikhlas itu ya puncaknya iman seseorang itu ya ikhlas. Makanya surah yang tidak ada kalimat ikhlas tapi disuruh surah al-ikhlas. Isinya tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surah al-ikhlas. Makanya kita ikhlas bacanya. Ya, surah al-ikhlas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penerang kubur. Sebagaimana diungkapkan di kitab ini, yaitu as-sani was-sani birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini sebuah kisah yang mungkin sering diungkapkan ya, tapi ini luar biasa tentang birrul walidain. Yaitu terkenal di langit. Di bumi enggak terkenal, di langit terkenal. Ketika wafatnya itu luar biasa orang yang menghadiri takziahnya, yang memandikannya, yang mengkafaninya, menyolatkan ribuan, tidak terhitung bahkan. Orang-orang situ pada kaget, siapa nih orang ini? Ya, di Yaman waktu itu. Dia bukan sahabat karena tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Dia tabi'in, tapi hidup di zaman sahabat. Itu namanya Uwais al-Qarni. Ini cerita yang luar biasa kan, terkenal banget ini kan, Uwais al-Qarni. Singkat cerita ya, Uwais al-Qarni kenapa sampai yang menyolatin, yang memandikan, yang mengkafani banyak banget. Ternyata bukan manusia, yaitu malaikat. Malaikat yang memandikannya, mengkafani, menyolatkannya sampai menguburkannya. Amalannya yaitu dia luar biasa berbakti kepada ibunya. Ibunya ini lumpuh. Ibunya ini tidak bisa kemana-mana. Dia sayang banget ya kepada ibunya. Selalu dia memberikan kebaikan kepada ibunya. Ya, karena dia tahu bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, ketika suatu saat ibunya ngomong, "Wes, saya pengen sebelum saya wafat melaksanakan ibadah haji. Ingin tawaf, ingin sa'i, ingin melipat semuanya, ingin melaksanakan ibadah." Padahal Yaman, Mekah itu berapa kilometer kan, jauh sekali kan, negeri Yaman ke Saudi itu ya. Nah, dia, bagaimana Bu, saya tidak punya kendaraan. Tapi karena taat kepada ibunya, akhirnya dia, insya Allah Bu, nanti musim haji kita akan menunaikan ibadah haji. Dia membeli seekor anak sapi lembu lah. Kemudian dia membangun kandangnya di atas bukit, di gunung. Setiap hari dia bawa lembu itu ke kandangnya, turun lagi, kasih makan, bawa lagi ke atas. Orang-orang kampung sekitar mengatakan, Uwais gila, Uwais gila. Kenapa gila? Kok aneh? Naruh kandang di atas, sapinya di bawah, lembunya. Sampai beberapa bulan, akhirnya sapinya lama-lama kan gemuk, gede. Dia gotong terus, begitu terus. Kemudian sampai besar, sudah musim haji. Singkat cerita, sudah musim haji, sapinya besar, dia jual untuk biaya perjalanan haji bersama ibunya. Ototnya kan sudah kuat karena dia membawa sapi itu. Akhirnya dia membuat semacam alat untuk bisa membawa ibunya, menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, melaksanakan ibadah haji. Selesai ibadah haji, singkat cerita, sudah selesai, alhamdulillah ya.
kemudian berdoa di tempat-tempat mustajabah, kemudian selesai haji, ibunya wafat. Kemudian sebelum ibunya wafat ini ya, sebelum ibunya wafat, Uwais ini ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ibunya sakit, ya kan, ibunya tidak bisa kemana-mana, semuanya dia harus ngurus ibunya. Diminta izin, Bu, saya ingin berjumpa dengan Nabi. Boleh, tapi jangan lama-lama, karena yang ngurus ya, saya siapa yang memberikan makan. Akhirnya dia berangkat. Rasulullah ketika itu tidak ada, ketemu dengan Aisyah, kirimkan salam. Ya, makanya Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat karena tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah dapat berita ada seseorang, kata Aisyah, dari Yaman yang ingin berjumpa dengan cuma dia buru-buru karena memang dia harus ngurus ibunya. Lalu singkat cerita Rasulullah mendapatkan ya isyarat dari malaikat Jibril bahwa ada seorang yang terkenal di langit, yang dia luar biasa taat kepada ibunya. Dia melaksanakan ibadah haji. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bahwa nanti ada kelompok ya kabilah dari Yaman yang menunaikan ibadah haji dengan ciri seperti ini, dengan ada tanda ya, karena Uwais Qarni ini punya penyakit belang begitu, ada tandanya. Mintalah doa, mintalah istighfar dengan dia. Wah, hebat banget orang ini kan. Setiap kabilah di zaman Rasulullah wafat, Abu Bakar juga wafat, Umar, Ali melihat kabilah-kabilah dari Yaman, dicari-cari, akhirnya ketemu. Lalu Umar dan Ali minta doa, doakan saya, mintakan istighfar untuk saya. Ada salam dari Rasulullah dan salam dari Abu Bakar As-Siddiq. Saya ini siapa? Saya ini orang biasa. Kenapa kok Rasulullah mengirim salam, Abu Bakar mengirim salam, dan antum semua Amirul Mukminin minta doa? Nah, itulah luar biasa Uwais Al-Qarni, seorang yang taat kepada ibunya sampai dia mendapatkan terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi, sampai minta doa sahabat-sahabat yang besar kepada Uwais Al-Qarni. Birrul walidain. Jadi kalau ingin kita mendapatkan perang dalam kubur, berbaktilah kepada ibu kita. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul, siapakah yang wajib kami muliakan setelahmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapamu. Ibu, ayah. Jadi ibunya 3, ayahnya 1. 1 ayah, 3 itu abang yang ngomong. Wasalis yang ketiga, silaturahim, menyambung silaturahim. Jadi penerang kubur itu silaturahim. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim dengan siapapun. Jangan sampai kita putus silaturahim. Warabi yang keempat, al-yadi'a umrohu fil maksiat. Tidak menyia-nyiakan umur dalam maksiat. Jangan sia-siakan umur. Karena umur kita makin bertambah, usia berkurang. Umur angkanya bertambah. 50, 51, 60, 61. Bertambah kan? Tapi umur ini berkurang jatah hidup kita di dunia. Karena itu jangan menyia-nyiakan umur dalam maksiat. Yang kelima yang penerang kubur, alayat wa hawa, jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu jangan jadi pemimpin. Harusnya iman menguasai nafsu, jangan nafsu menguasai iman. Kalau iman menguasai nafsu, kita kedudukannya lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau nafsu menguasai kita, iman, maka kita sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Wasadis yang sadis, yang keenam, ayyazya fit ta'ah, sungguh-sungguh dalam ketaatan, sungguh-sungguh dalam ibadah, sungguh-sungguh serius dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dalam ketaatan. Wasabi, dan yang terakhir, yang ketujuh, azkur zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Inilah yang bisa menerangi kubur kita. Ikhlas dalam ibadah, berbakti kepada orang tua, silaturahim, tidak menyanyiakan umur dalam maksiat, tidak mengikuti hawa nafsu. Yang keenam, sungguh-sungguh dalam taat, dan yang ketujuh, memperbanyak zikir. Semoga kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau batuk begini pengen kawin lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.